Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Ramadan yang kita jalani ini membuat kita semakin bertakwa, semakin rela mewakafkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan seluruh umat. Pada kali ini izinkan saya menyampaikan mengenai zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sebenarnya masuk di dalam sedekah. Sedekah sendiri ada dua, yaitu sedekah wajib, di dalamnya ada zakat fitrah dan zakat mal. Sementara sedekah sunnah itu ada beberapa, yaitu wakaf, kemudian infak, hadiah, dan lain sebagainya. Nah, kita fokus kepada zakat. Zakat sendiri adalah salah satu rukun Islam yang cukup sering disebut dalam Al-Quran, yaitu 30 kali. Dan 27 kalinya disebut bersamaan dengan sholat. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam itu mentaati rukun Islam, dalam hal ini adalah zakat. Saking pentingnya zakat ini, Al-Quran pun memberikan arahan yang sangat detail di dalamnya. Baik tentang apa saja yang harus dizakati, berapa besarannya untuk masing-masing, dan siapa saja yang kemudian berhak untuk menerima. Baik, kita lihat misalnya yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat secara umum sebenarnya adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta. Beda dengan sholat, sholat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan badan. Nah, dalam prakteknya, bentuk ketaatan kita kepada Allah terkait dengan harta adalah membayar zakat. Membayar zakat itu bukan berarti kita menyerahkan harta yang kita miliki pada orang lain, tapi sebenarnya kita menyerahkan hak orang lain yang melewati kita. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan hanya 1 kali dalam setahun, yang biasanya berkaitan dengan Idul Fitri. Punya makna yang terkandung antara lain di sana adalah kita ingin bahwa seluruh umat Islam itu berbahagia setelah sebulan melaksanakan ibadah Ramadan, itu tidak ada yang sampai kelaparan. Jadi ikut merasakan seperti itu. Sehingga zakat fitrah tidak sah apabila diserahkan setelah sholat Idul Fitri. Sementara zakat mal itu adalah harta yang kemudian juga makna terkait dengan kepemilikan, yaitu segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, yang sebenarnya bukan hak milik sepenuhnya, tapi lebih tepatnya adalah hak guna. Nah, pada setiap tambahan harta yang diberikan Allah kepada kita, maka sebenarnya Allah menitipkan kepada kita itu untuk diserahkan pada orang lain. Semakin banyak yang dititipkan, diamanahkan kepada kita, semakin besar pula sebenarnya titipan Allah kepada orang lain. Inilah ujian kepada manusia, apakah kita menyadari, apakah kita menguatkan hati betapa maha pemurahnya Allah. Ya, kalau kita nggak bayar zakat, artinya kita memakan yang bukan hak kita. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa zakat itu sangat detail besarannya. Ya, kalau zakat pertanian berapa, irigasinya mudah berapa, irigasinya sulit berapa, dan seterusnya. Dan kemudian para ulama juga membuat yang kontemporer itu melihat bahwa ada potensi yang secara analog gitu ya, dikiaskan dengan zakat ini, antara lain adalah zakat profesi.
ya, yaitu zakat profesi. Karena kalau tidak dengan zakat profesi, bisa jadi perilaku kita yang zaman sekarang itu tidak akan pernah membayar zakat. Padahal Allah memberikan begitu banyak kemurahan kepada kita. Ya, terkait dengan zakat tersebut ada 8 asnaf yang berhak atau yang kita sebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat, yaitu adalah fakir, kemudian miskin, kemudian amil, yaitu pengelola zakat, kemudian mu'alaf atau orang yang baru saja masuk Islam, kemudian hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian ada ghorim, orang yang berhutang. Ini berbeda ya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Berhutang itu jangan disamakan dengan orang sekarang. Berhutang beli mobil, beli rumah yang kedua, dan lain sebagainya. Tetapi ini terlilit hutang dan tidak tahu bagaimana cara mengembalikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian ada fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan kemudian ibnu sabil atau mereka yang dalam perjalanan, yang patut menerima zakat uang kita. Nah, terkait dengan kita membayar zakat tadi, sekali lagi bahwa itu bentuk ketaatan kita pada perintah, bentuk membayar kewajiban. Ya, kita hanya menyerahkan apa yang Allah titipkan melalui harta yang diberikan atau diamanahkan pada kita. Tetapi jangan lupa bahwa membayar zakat sebenarnya belum sampai pada tahap kedermawanan. Ya, kalau kita dermawan, sebenarnya apa yang kita serahkan, yang kita berikan, yang kita sharingkan, yang kita bagikan kepada pihak lain yang lebih dari tarif zakat. Ya, yang lebih dari tarif zakat. Maka itulah yang kemudian kita berbagi, ya, kita bersama-sama. Sebenarnya secara praktek boleh dicoba dan mungkin harus dicoba. Sebenarnya semakin kita itu memudahkan orang lain, maka semakin pula Allah itu memudahkan kita. Semakin kita mudah memberikan bagian amanah yang diberikan pada kita, maka semakin mudah pula kita bersyukur, dan kalau bersyukur maka apa yang Allah berikan itu akan berlipat ganda. Nah, terkait dengan zakat ini mungkin bentuk kita harus merelakan, kita harus menyadarkan diri untuk tidak egois, ya nanti aja deh bayarnya. Ya Allah itu sudah sangat murah karena membayarnya juga di dalam aturan, yaitu sudah mencapai haul 1 tahun dan juga mencapai nisab tertentu. Jadi sebenarnya ketika kondisi kita tidak mencapai nisab, Allah tidak mewajibkan, artinya posisi kita adalah mustahik. Tetapi jika harta kita melebihi nisab dan selama itu melewati haul, maka sebenarnya kita masuk menjadi muzaki. Nah, zakat ini punya pesan moral bagi kita semua adalah harusnya kita itu punya ikhtiar berjihad bagaimana mengubah seorang mustahik itu menjadi muzaki. Ya, semakin kita itu terus-menerus merelakan lebih dari kewajiban, maka semakin besar pula kemungkinan orang itu berubah dari mustahik menjadi muzaki. Sehingga kita akan menjadi semakin sejahtera. Ini hati-hati. Kalau masih pada saat banyak mustahik, kita menunda-nunda, tidak taat membayar, bahkan tidak mau melebihkan, maka hati-hati ketika suatu saat nanti kondisinya sudah sangat makmur, semakin sulit kita mendapatkan mustahik, padahal kita masuk di posisi muzaki. Mungkin kalau saat ini belum dirasakan, tetapi sinyal ke sana itu sudah diingatkan. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk proses mengubah mustahik menjadi muzaki, maka mari kita gunakan kesempatan itu segera dan mungkin semaksimal yang kita bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.